Shalom, salam sejahtera, salam sehat, salam kebaikan bagi kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa, kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik. Tuhan yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya pengurapan-Mu melalui Roh Kudus yang senantiasa bersama dengan kami, supaya kami mengerti sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, adapun kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab surat Paulus kepada jemaat Filipi, pasal 3 ayat 17 sampai dengan pasal 4 ayat 1. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu. Sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, ilah mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Sebab keluarga negaraan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sangat lumrah di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa seorang orang tua akan memberikan nasihat arahan kepada anak-anaknya dengan tujuan supaya anak-anak yang dikasihinya hidup dalam ketentraman, hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, dan tentunya anak-anak yang dikasihi oleh orang tua mendapatkan apa yang mereka impikan. Maka otomatis seorang orang tua akan merasa sedih, akan merasa menangis kalau anak-anak yang dikasihinya, yang dinasihatinya, yang dipedulikannya, yang menjadi tumpuan di dalam kehidupannya, menyeleweng dari kebenaran, dari keadilan, dan dari nasihat, serta bimbingan yang pernah dia lakukan. Hal yang sama Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kebenaran perikop firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini. Seorang Paulus yang notabene-nya adalah hamba Tuhan, Rasul Tuhan Yesus yang dipilih dan ditetapkan oleh Yesus. Dia rela menderita, dia rela terpenjara, dia rela merasakan yang namanya sakit, penyiksaan, demi memberitakan Injil Kristus. Tapi hal yang menariknya, bahwa Paulus tidak bersedih, tidak menangis oleh karena apa yang dia terima. Tetapi kesedihan daripada Paulus sendiri terjadi karena banyak orang yang percaya atau banyak orang yang sudah menerima Injil Kristus,
nyatanya mereka tidak hidup di dalam Injil itu. Mereka lari dari kebenaran Tuhan itu sendiri. Maka apa yang disampaikan oleh Paulus dalam kebenaran firman Tuhan ini? Sebuah nasihat yang sangat baik yang diberikan kepada jemaat Filipi, tujuannya supaya orang-orang jemaat Filipi tetap hidup di dalam ketentuan dan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-17, dalam perikop kita ini, Paulus katakan di sana, "Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu." Paulus katakan, ikutilah teladanku, bukan ikutilah dia. Jadi Paulus tidak mengajak untuk mengikutinya, tapi mengikuti teladannya. Siapa yang menjadi teladan daripada Paulus? Yaitu Yesus Kristus, yaitu Tuhan. Maka dia mengajak supaya setiap orang mengikuti teladan yang sudah diteladaninya, yaitu Yesus Kristus yang sudah senantiasa mengasihi, yang sudah berkorban, yang sudah memberikan sukacita sesungguhnya lewat penebusan yang Yesus berikan. Maka Paulus katakan, ikutilah teladanku dan juga teladan orang-orang yang menjadi teladan. Dikatakan teladan bagimu. Jadi Paulus tidak menitik beratkan hanya kepada dirinya. Tapi Paulus tahu ada rasul-rasul sebelum dia, ke-12 murid Yesus tentunya, yang menjadi teladan. Yang mana mereka benar-benar hidup di dalam Kristus, percaya kepada keselamatan itu, menjadi saksi keselamatan itu. Maka mereka menunjukkan keteladanan Kristus dengan penuh pengorbanan, dengan penuh kasih yang begitu luar biasa. Maka Paulus juga katakan demikian. Supaya setiap orang yang sudah menerima Injil Kristus mengikuti teladan mereka, mengikuti Kristus itu sendiri, mempercayai Kristus itu sendiri. Lalu apa yang Paulus katakan juga dalam ayat ke-18? Sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesedihan terbesar Paulus bukan siksaan yang mendera kehidupannya, bukan keterpenjaraan yang memenjarakan dirinya, tapi kesedihan yang dialami oleh Paulus bahwa banyak orang yang menjadi seteru Kristus yang tidak percaya kepada Kristus. Padahal Kristus sudah sangat jelas sekali mengatakan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi banyak orang tidak percaya. Dan Yesus tidak hanya mengatakan aku jalan keselamatan, tapi dia mempertunjukkan jalan keselamatan itu lewat pengorbanan yang diberikan oleh Yesus, lewat penebusan. Tetapi banyak orang menyia-nyiakan pengorbanan itu. Banyak orang tidak percaya kepada pengorbanan itu. Maka ketidakpercayaan banyak orang yang menjadi seteru Kristus, yang tidak percaya kepada Kristus, itulah yang membuat Paulus begitu bersedih. Yang notabene-nya banyak orang seperti yang dikatakan oleh Paulus ini, yang mereka kejar adalah kemuliaan-kemuliaan pikirannya semata. Yang mereka inginkan adalah perut mereka. Yang mereka lakukan adalah tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Maka ini juga membuat kita sebenarnya bersedih, Bapak Ibu. Kita melihat di negara yang kita cintai ini, yang kita sayangin ini, di dalam 2 minggu terakhir ini, korupsi di mana-mana.
Yang pasti para pelaku-pelaku korupsi, tujuan mereka adalah harta duniawi. Tujuan mereka adalah mengenyangkan perut. Tujuan mereka adalah mempermuliakan dirinya sendiri. Jadi walaupun mereka tahu bahwa korupsi itu adalah aib, tapi karena tujuan mereka adalah dunia ini, maka mereka tidak memperdulikan itu. Maka kita melihat negara kita ini, Bapak Ibu, sebenarnya kita patut bersedih. Baik dari orang-orang yang notabene-nya orang Kristen. Harry Moise, misalkan dia orang Kristen, tapi pelaku korupsi, dan lain sebagainya. Maka itulah yang membuat Paulus bersedih. Menyia-nyiakan pengorbanan Yesus Kristus. Yesus sudah datang ke tengah-tengah dunia, mengorbankan dirinya, menunjukkan kasih dan kepeduliannya yang begitu luar biasa. Tapi orang tidak menerima itu. Orang tidak percaya kepada itu. Mereka justru melakukan apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tapi bagi kita Bapak Ibu, sama seperti yang dikatakan oleh Paulus, identitas kita bukanlah dari dunia ini. Tapi dikatakan dalam kebenaran ini bahwa kewarganegaraan kita adalah warga kerajaan sorga bersama dengan Kristus. Karena kita adalah milik Kristus, maka kita warga kerajaan sorga karena Kristus adalah pemilik sorga itu sendiri. Maka kalau kita sudah paham, kita adalah warga kerajaan sorga, pemilik sorga itu sendiri bersama dengan Kristus, maka kita diajak berperilakulah sebagaimana yang diinginkan oleh Kristus dari kehidupan kita. Berperilakulah yang benar. Berdirilah di dalam ketetapan dan ketentuan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman ini kita diberikan sebuah tema menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita mau diajak bagaimana kemurahan Tuhan yang sudah senantiasa diberikan kepada kita lewat Tuhan Yesus Kristus. Kemurahannya itu kita terima lewat pengorbanannya. Kemurahan Tuhan itu kita terima lewat kasih-Nya. Maka karena kita sudah menerima kemurahan Tuhan itu, kemurahan Kristus itu, maka apa yang diinginkan Tuhan dari kita sebagai orang yang hidup di dalam kemurahan-Nya? Yang pertama, maka kita harus hidup di dalam kebenaran. Bagaimana supaya kita mampu berdiri di dalam kebenaran Tuhan dengan teguh? Yaitu mari kita pelajari di dalam hidup kita ini firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan tekun. Maka kalau kita sudah menerima kemurahan Tuhan itu, tentu Bapak Ibu ada banyak tantangan. Ada banyak persoalan. Maka ketika kita diajak untuk berdiri teguh di dalam kemurahan Tuhan, ini membuktikan dunia ini berusaha merongrong kita. Berusaha ingin menghancurkan kita. Berusaha ingin menyelewengkan iman kita dengan segala godaannya. Maka banyak orang yang tergoda. Tapi kita sebagai warga kerajaan sorga yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, diajak untuk berdiri teguh di dalam Tuhan. Supaya kita mampu berdiri teguh, pelajari firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Hidupi firman itu dengan sungguh-sungguh dan tekun. Ketika kita sudah hidup dengan sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan, seberat apapun tantangan, seberat apapun persoalan, itu tidak akan menyakiti kita. Sama seperti Paulus. Jadi penjara, dia tidak bersedih dengan semua apa yang dia terima. Karena dia punya keyakinan bahwa hidupnya adalah milik Kristus itu sendiri. Maka kita juga demikian Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kita orang yang sudah hidup di dalam kemurahan Tuhan. Supaya mampu berdiri dalam kebenaran. Yaitu banyaklah berdoa.
minta pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, berdoa menjadi sebuah kekuatan kita. Jadi ketika kita terus berdoa kepada Tuhan, maka doa itu akan menguatkan kita untuk mampu menantang dunia ini. Jadi dunia ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Tapi ketika berdiri dalam kebenaran Tuhan, menerima kemurahan Tuhan itu yang begitu luar biasa yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus, maka berdirilah teguh atau berdoalah kepada Tuhan. Karena hanya dengan berdoa kepada Tuhan Yesus, maka Yesus akan memberikan sebuah kekuatan bagi kita. Yang terakhir Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi di Jepang pada zaman dahulu dikatakan ada sebuah tradisi mereka. Ketika orang tua yang sudah sakit-sakitan, maka akan diantarkan ke hutan. Suatu ketika ada seorang pemuda yang sudah melihat orang tuanya sakit-sakitan dan pikun. Maka dia segera menggendong orang tuanya. Tetapi selama perjalanan di gendongan anaknya tersebut, orang tua terus mematahkan daun-daun kayu, ranting-ranting sepanjang jalan sampai ke hutan tujuan anak tersebut. Ketika sampai di hutan, anak itu ingin membuang orang tuanya dengan penuh kesedihan. Orang tuanya katakan, "Pulanglah nak. Ikutilah ranting-ranting kayu daun-daun yang sudah kita lewati, yang sudah saya potongin." Apa yang terjadi? Si anak menangis. Begitu luar biasa. Dia memeluk ibunya. Akhirnya dia gendong kembali ibunya. Dia menantang dunia tradisi yang terjadi pada saat itu. Dia merawat ibunya hingga sampai meninggal. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Kristus itu begitu luar biasa dengan kita. Seperti anak tersebut yang merasakan kasih daripada orang tuanya. Akhirnya apa? Ketika dia sudah merasakan kasih orang tuanya, dia berani menantang tradisi itu. Maka kita juga demikian. Ketika kita sudah merasakan kemurahan Tuhan, menyaksikan kemurahan Kristus, maka kemurahan Kristus itu menjadi pijakan kita, dasar kita untuk menantang dunia yang penuh dengan kehancuran dan kemunafikan ini. Kita mempertunjukkan karakter Kristus yang penuh dengan kasih dan penuh dengan kepedulian kepada dunia ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik. Untuk setiap kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Sehingga kami benar-benar merasakan bagaimana kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya kami Tuhan mampukan mempertunjukkan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.